Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung juga semua. Jadi ya kemarin Pak Bambang minta untuk karena masih pada bingung tentang pembelajaran berdifferensiasi. Jadi di sini saya mau mendiseminasi. Baru dengar kata-kata itu juga di sini. Jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu yang kemarin saya Pak Abdul sama Pak Bambang ikuti di SMA 1 Baya. Sebenarnya ya kita pada pembelajaran juga tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Cuma mungkin memang baru booming itu ketika ada kurikulum merdeka, dan jadi kita malah bingung sendiri sebenarnya diferensiasi itu yang seperti apa. Sebenarnya diferensiasi itu merupakan praktik di mana guru menyampaikan pembelajaran dengan penyesuaian pada kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga guru bisa memodifikasi strategi belajarnya pada konten, proses, dan produk yang dihasilkan. Tapi sebelumnya, sebelum melaksanakan pembelajaran, guru perlu melakukan asesmen agar punya informasi mengenai tingkat kesiapan siswa dan apa minat serta gaya belajar yang mereka miliki. Sehingga pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu cara untuk mengakomodir beragamnya kesiapan siswa di dalam kelas. Jadi tidak ada siswa yang tidak mampu dan mereka hanya belum siap. Jadi pembelajaran diferensiasi itu untuk apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi mohon maaf barangkali nanti ada yang salah, bisa dikoreksi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara memahami informasi baru untuk semua peserta didik dalam komunitas kelas yang memperhatikan kesiapan, bakat, minat, dan gaya belajar atau profil belajar peserta didik. Kalau di awal itu biasanya ada tes gaya belajar, di mana siswa itu kan ada yang auditory, visual, terus kemudian kinestetik. Jadi prinsip-prinsipnya, yang pertama adalah upaya guru untuk melayani perbedaan di antara peserta didik di kelas, baik individu atau kelompok kecil. Yang kedua, melakukan variasi pengajaran dengan menciptakan pengalaman belajar terbaik guru dan membedakan cara belajar. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dalam pembelajaran dan pendidikan. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendorong pembelajaran. Terkait kurikulum berkualitas, asesmen yang bermakna bagi pengajaran dan pembelajaran, instruksi atau pengajaran yang merespon perbedaan peserta didik, kepemimpinan siswa dan manajemen program. Yang kelima, pada pembelajaran diferensiasi itu ada 4 hal pokok. Ada diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Sehingga berdasarkan 4 hal pokok itu ada kita bisa mempersiapkan ketertarikan dan proses profil belajar dari peserta didik, sehingga kita bisa melayani dan mengembangkan bakat atau kemampuan anak secara optimal. Selain itu, guru juga menyampaikan pembelajaran dengan penyesuaian pada kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Jadi tujuan pembelajaran diferensiasi itu guru bisa membedakan setidaknya 4 elemen kelas berdasarkan kesiapan, minat, atau profil pembelajaran siswa. Yang kedua, guru dapat menentukan konten yang perlu dipelajari siswa atau bagaimana siswa akan mendapatkan akses ke informasi. Yang ketiga, guru merumuskan proses kegiatan di mana siswa terlibat untuk memahami atau menguasai konten. Yang keempat, guru memberikan proyek yang tepat kepada siswa untuk berlatih, menerapkan, dan memperluas apa yang telah dia pelajari dalam sebuah unit. Yang kelima, guru bisa menciptakan lingkungan belajar, dinamika, dan suasana ruang kelas yang menyenangkan. Jadi yang pertama itu ada diferensiasi konten. Kalau yang saya tangkap, diferensiasi konten itu berarti dalam memberikan materi itu pada setiap siswa itu berbeda-beda. Karena pemahaman siswa itu kan beda-beda. Ada yang sudah tingkat tinggi, ada yang tingkat sedang, ada yang tingkat ya bisa dibilang kurang gitu ya. Nah,
Jadi untuk diferensiasi konten memang dibutuhkan suatu pretest. Dari pretest tersebut kita bisa mengelompokkan mana yang pemahamannya sudah lebih, mana yang sedang, mana yang kurang. Gitu. Nah, jadi kemudian materi yang kita berikan juga sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses itu disesuaikan dengan profil belajar siswa. Jadi kan tadi ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi kalau di dalam kimia, kalau yang visual kan bisa dengan video atau gambar, terus auditori juga dengan video. Nah, kemudian kinestetik bisa dengan alat peraga atau dengan demonstrasi. Gitu. Jadi kan kinestetiknya dapat, visual juga ada, auditori juga dapat. Jadi semua gaya belajar siswa itu terakomodasi. Nah, jangan lupa kalau yang kinestetik dengan demonstrasi itu juga yang mendemonstrasikan anak, jangan guru tersebut. Gitu. Jadi anak yang kinestetik itu benar-benar melakukannya dengan sendiri. Gitu. Dan itu lebih bermakna sih. Nah, kemudian yang itu contoh diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Bu, santai Bu. Ya, baca santai. Bapak Ibu, sekedar membantu itu di halaman 7 ada instrumen pengamatan pembelajaran berbasis. Instrumen pengamatan. Halaman 7 dari poin penerapan strategi pembelajaran berbasis. Itu ada konten, proses dengan program. Format yang dibuat format A. Halaman lanjut Pak ya. Untuk diferensiasi produk itu kan terkait dengan hasil akhir yang diinginkan. Nah, jadi untuk tugas atau hasil akhir dari pembelajaran itu kita membebaskan kepada siswa dia mau dengan cara apa gitu, dengan apakah kalau misalnya yang auditori kan mungkin dengan rekaman gitu, terus yang visual bisa dengan poster atau video gitu, atau kinestetik dengan melakukan sesuatu praktek secara langsung. Nah, itu diferensiasi produk. Jadi kita membebaskan, jangan hanya kita meminta anak mengerjakan tugas dengan cara seperti ini. Jadi dibebaskan kepada siswa sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Jadi sesuai dengan minat dan bakat mereka itu maunya bagaimana. Nah, itu diferensiasi produk. Nah, diferensiasi lingkungan belajar itu jadi guru mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar dan menciptakan lingkungan belajar atau suasana belajar di kelas yang mempengaruhi langsung pada gaya belajar, minat siswa dan hasil belajar, sehingga lingkungan belajar itu bisa tercipta suasana yang menyenangkan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti Bu, lanjut terus Bu. Jadi kan kalau menurut saya kalau kan masih abstrak gitu ya. Di teori Pak ya. Jadi lebih mudahnya kalian prakteknya Minggu depan ya kita siapkan. Iya. Teori Pak ya. Iya, teori Pak. Itu Kemarin juga sama Pak pembicaranya juga yang Pak Sergio